warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada warga masyarakat, tokoh pemuda di sini yang hadir. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi Inggu Sudeni, warga RW 1 dan RW 2 Kelurahan Citamiang Kota Sukabumi, gotong royong membersihkan Sungai Citamiang dari dangkal dan material banjir pasca bencana banjir Selasa menyebabkan 2 rumah milik warga mengalami rusak berat. Jumat 8 November 2024. Pada hari ini Kerja bakti warga juga disaksikan dan diikuti anggota TNI Polri dari Koramil dan Polsek Citamiang, Camat, Lurah, PMI dan juga para relawan, Karang Taruna RW 2 serta warga yang langsung turun membersihkan sungai agar bersih dari pendangkalan. Menurut anggota DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni mengatakan, prihatin atas musibah banjir yang terjadi dan menimpa warga baik di Cikondang, Citamiang, Gedong Panjang dan di beberapa wilayah lainnya di Kota Sukabumi. Dijelaskan Inggu, atas musibah tersebut dirinya berharap dan mengetuk semua pihak agar bersama-sama peduli bahu-membahu dan peduli terhadap lingkungan dan waspada agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Perlu adanya kerja sama baik dengan daerah dan pusat perhatian sungai agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Perlu adanya kerja sama baik dengan daerah dan pusat untuk perhatian sungai agar tetap aman seiring banyaknya pembangunan di daerah Selabintana yang menyebabkan resapan air tidak ada dan langsung tumpah ke pemukiman yang berada di Kota Sukabumi. anak-anak luhur. Ayo, luhur. Ayo, Ya, ini kan setelah sekian lama mungkin dulu sempat terjadi ya musibah yang besar di Kota Sukabumi, dan hari ini setelah sekian lama terjadi lagi di kita di Kota Sukabumi musibah yang luar biasa menurut saya di beberapa wilayah Kecamatan Citamiang, baik itu Cikondang, terus ini kita di Kelurahan Citamiang maupun juga di Gedong Panjang. Ini harus mengetuk hati kita semua, khususnya masyarakat Sukabumi, akan peduli terhadap lingkungan masing-masing. Kita harus waspada dengan keadaan seperti ini. Alhamdulillah kita warga Kecamatan Citamiang khususnya hari ini melakukan kerja bakti peduli terhadap bencana ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini momentum kembalinya kepedulian kita masyarakat, kita sama-sama dengan pemerintah jangan saling menyalahkan. Ini PR kita bersama. Masyarakat harus peduli dengan lingkungannya, membuang sampah harus pada tempatnya. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana ke depan ini tidak terjadi lagi gitu. Ini memang air kiriman dari atas dari daerah Selabintana hari ini memang sangat masif pembangunan perumahan, pepohonan banyak yang ditebang, itu mengakibatkan daya serap di atas itu kurang sehingga masuk. Tapi pemerintah sendiri kita harus memikirkan bagaimana pemerintah kota, provinsi maupun pusat harus mengendalikan hal ini. Kita bekerja sama, mungkin bisa aliran dari atas itu bagaimana dipotong sehingga tidak sampai ke wilayah yang paling rendah gitu. Karena kalau kejadian seperti ini arusnya sangat deras, itu dampaknya di wilayah korbannya berada di wilayah yang paling rendah seperti saat ini. Untuk korban sendiri ini kita harus ada bantuan pertama jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek mungkin kebutuhan hari ini yang mereka butuhkan. Saya kemarin ngecek tinjauan ke Cikondang, ke Citamiang, juga ke Tipar. Saya juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Bahkan mereka berasnya yang terbawa arus gitu kan, pakaiannya semua nggak ada. Itu kebutuhan jangka pendek yang harus kita perhatikan hari ini pemerintah. Dan jangka panjangnya jangka panjangnya bagaimana kita mencegah hal ini tidak terjadi lagi. Pemerintah harus responsif. Dari DPRD jelas
mendorong pemerintah agar responsif dan segera melakukan hal-hal untuk solusi hari ini gitu. Baik itu jangka pendeknya maupun jangka panjangnya. Pak, melihat kondisi peninjauan Bapak saat ini, kondisi sungai-sungai di Kota Sukabumi seperti apa sih? Kondisi sungai kita di Kota Sukabumi hari ini sudah dangkal, sudah terjadi pendangkalan, sehingga saya menyarankan kepada pemerintah nanti mendorong kalau kita lakukan kerja bakti seperti ini kepedulian masyarakat bagus juga. Cuma kan kita terkendala peralatan. Nah, ini harusnya memang pemerintah menyiapkan beberapa SKPD yang terkait untuk melakukan pengerukan dengan alat-alat yang memadai gitu. Karena kedangkalannya ini sudah luar biasa. Minimal kalau misalkan kita keruk 1 meter atau 1,5 meter lah ke bawah. Kalau misalkan kita masyarakat ini kan terbatas, peralatannya hanya sekedar cangkul gitu kan. Jadi harus ada peralatan yang memadai untuk mengeruk sungai-sungai ini. Gitu. Sementara itu, adapun hasil peninjauan dan pemantauan bersama baik DPRD, Forkopimda, Forkopimcam, serta SKPD, para korban membutuhkan bantuan baik jangka panjang dan jangka pendek, seperti pakaian logistik dan juga material bangunan. Ya, udah gitu. Berateng. Menurutkan berateng. Dari Kota Sukabumi, tim Sub TV menginformasikan.